few of the players that are out there on display this afternoon. So is Vermael here. Can he pull it back for Powell? It might come for Bebe! Did leave it late as ever, but Bebe scores and United equalise. Sir Alex Ferguson dikenal sebagai pelatih dengan kejelian yang tinggi. Khususnya dalam hal mengamati pemain, pria legendaris ini sudah membuktikannya dalam banyak situasi. Yang paling terkenal tentu keputusannya saat merekrut calon mega bintang asal Portugal ketika itu, Cristiano Ronaldo. Selain CR7, Fergie juga bertanggung jawab atas kesuksesan yang diraih oleh nama-nama seperti Dimitar Berbatov, Ruud van Nistelrooy, Carlos Tevez, Roy Keane, Rio Ferdinand, sampai Eric Cantona dan David De Gea. Diketahui bahwa Fergie rutin memantau siapapun pemain yang ingin direkrutnya. Bahkan hal tersebut sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh sang pelatih itu sendiri saat ingin mendatangkan pemain anyar ke Old Trafford. Namun memang, meski sudah melakukan pemantauan, ada kalanya sesuatu tak berjalan sesuai dengan rencana. Layaknya roda kehidupan yang terus berputar, ada juga pemain seperti Eric Jemba-Jemba, Massimo Taibi, Juan Sebastian Veron, sampai Kleberson yang gagal dipolesnya jadi pemain bintang. Namun jika diperhatikan secara seksama, perekrutan gagal Fergie merupakan pemain yang sebelumnya punya reputasi yang cukup baik. Entah ini soal keberuntungan yang tak kunjung datang atau memang skema permainan yang kurang bisa diterapkan. Yang pasti, Fergie sebelumnya sudah memahami betul siapa sosok yang akan didatangkannya. Akan tetapi, bagaimana jadinya ketika pelatih yang dikenal sangat populer ini merekrut seorang gelandangan? Ya, kamu tidak salah dengar. Anehnya lagi, Fergie yang punya aturan seperti memantau pemain sebelum melakukan kesepakatan, membuang jauh-jauh kebiasaan tersebut saat mendatangkan sosok ini. Fergie langsung merekrut pemain ini melalui pertimbangan yang konon berasal dari staf pemandu bakatnya. Benarkah seperti itu adanya? Thiago Manuel Diaz Correa, atau yang akrab disapa Bebe, langsung menjadi sorotan dunia saat resmi direkrut oleh Manchester United pada musim panas tahun 2010 silam. Transfer tersebut langsung menimbulkan tanya di benak para penggemar sepak bola. Sebab Bebe tidak tercatat pernah membela tim populer. Dia hanya bermain untuk tim divisi ketiga Liga Portugal dan tidak memiliki prestasi apapun yang memang bisa dibanggakan. Yang lebih mengherankan lagi, Fergie rela menggelontorkan dana sebesar 8,8 juta euro untuk merekrut pemain yang tidak diketahui asal-muasalnya ini. Bebe sendiri diketahui sebagai bocah sederhana yang dibesarkan di kota kecil Loures di Portugal. Namun karena orang tuanya yang sangat miskin, membuat Bebe terpaksa dititipkan di panti asuhan dekat Lisbon. Di tempat penampungan bernama Casa do Gaito itulah Bebe mulai belajar bermain sepak bola dan pertama kali mengasah keterampilannya. Nama Bebe kemudian baru terlihat saat dia berhasil mencetak 40 gol dari 6 pertandingan di turnamen Tunawisma tahun 2008 silam. Setahun kemudian, dia terlibat dalam event sepak bola jalanan seluruh Eropa. Namanya lantas direkrut oleh Estrela da Amadora di divisi ketiga Portugal, di mana pelatih tim tersebut langsung menyukai gayanya. Dia pemain yang merupakan buah dari sepak bola jalanan. Saat ini para pemain dididik di klub-klub, tetapi dia tidak memiliki semua itu, kata Jorge Paixão. Pada tahun 2010, Bebe kemudian direkrut oleh Vitória de Guimarães yang tampil di divisi atas Portugal. Penampilannya langsung membuat semua orang terkesima dengan mencatat 5 gol dari 6 pertandingan di laga pramusim. Namun dengan hanya mengandalkan prestasi semacam itu, tentu bukan alasan yang masuk akal saat ada klub besar Eropa tertarik dengan bakatnya. Sialnya, Manchester United justru mengaku kepincut dan segera membuat rencana untuk menyelesaikan transfernya. Saat ditanya tentang proses perekrutan Bebe, Sir Alex Ferguson mengatakan bahwa dia mendapat saran dari mantan asistennya yaitu Carlos Queiroz. Fergie mengaku bahwa dia memang tidak melakukan pemantauan terlebih dahulu karena mengetahui sudah banyak klub Eropa termasuk Real Madrid sangat menginginkan bakatnya.
Dalam autobiografinya, Fergie mengaku sudah tahu bahwa pelatih Jose Mourinho ingin segera mendatangkan Bebe ke Bernabeu. Namun banyak yang meragukan kebenaran ini, sebab tidak ada perkataan yang muncul langsung dari mulut Jose Mourinho. Lagi pula, untuk apa tim sekelas Real Madrid merekrut Bebe yang tidak jelas asal-muasalnya saat setahun sebelumnya klub asal Spanyol tersebut sudah mendatangkan Ricardo Kakak dan Cristiano Ronaldo dengan total biaya transfer yang lebih dari 100 juta euro. Ferguson saat itu tetap ngotot dengan argumennya. Melansir dari situs BR Football, ia bahkan mengatakan kalau meski Bebe tidak berasal dari tim terbaik, dia punya bakat yang bisa dimaksimalkan. Hal ini memang diakui sendiri oleh Bebe, di mana sang pemain juga mengatakan kalau percakapannya dengan Fergie membuatnya yakin untuk bergabung dengan MU. Aku akhirnya pergi ke Manchester. Awalnya aku curiga, jangan-jangan mereka hanya bercanda. Akan tetapi Ferguson mengatakan kepadaku bahwa dia melihatku sebagai seorang pemuda berbakat dan ia merasa bahwa ia bisa mengubahku menjadi pemain hebat, ungkap Bebe. Namun berbeda dengan penjelasan Fergie yang mengatakan bahwa dia mendapat saran dari Carlos Queiroz. Sosok yang saat itu menjabat sebagai pelatih timnas Portugal tersebut justru mengatakan kalau tidak ada nama Bebe di dalam daftar pemain yang dipantau pemandu bakat Setan Merah. Carlos Queiroz secara tegas mengatakan bahwa transfer Bebe memanglah misterius. Bebe bahkan tak ada dalam dokumen pemandu bakat klub yang berada di Portugal. Ia tidak eksis dalam sistem informasi klub yang selama ini tak pernah melewatkan pemain manapun. Karena itulah, dibelinya Bebe oleh United benar-benar membuatku terkejut. Aku lantas bertanya jajaran staf dan tetap tak mendapatkan jawaban. Mengapa ia bahkan tak eksis dalam sistem informasi klub? Aku benar-benar tak tahu siapa dia sebenarnya. Yang lebih anehnya lagi, saat itu Manchester United memiliki kesempatan untuk merekrut James Rodriguez yang baru berusia 18 tahun. Bintang asal Kolombia itu masih bergabung dengan tim Argentina, Banfield. Bakatnya yang sangat hebat sudah tercium oleh tim-tim Eropa. Manchester United menjadi klub yang kabarnya serius untuk membidik James. Namun, dikutip dari The Guardian, MU malah menolak rencana transfer James dengan harga 5 juta euro. Tim berjuluk Setan Merah itu justru memilih untuk mendatangkan Bebe. Pada akhirnya, James Rodriguez bergabung dengan FC Porto melalui kesepakatan yang bernilai 4 juta euro. 4 tahun berselang, dia menjadi bintang di Piala Dunia dan segera direkrut oleh Real Madrid. Melihat transfer Bebe yang benar-benar tidak bisa dipahami, kemudian muncul teori konspirasi yang cukup menarik. Dikatakan, Carlos Queiroz yang memang sangat loyal dengan Fergie tengah menjalani tugas sebagai pelatih timnas Portugal. Di tengah tugasnya, seperti yang dilaporkan BR Football, ia mendapati bahwa akan dilakukan pemeriksaan terhadap pemain tim Samba Eropa oleh petugas tes doping. Celakanya, ketika itu Nani yang masih tercatat sebagai penggawa Setan Merah diketahui mengkonsumsi obat peningkat stamina secara tidak sengaja. Fergie panik dengan kabar tersebut. Pria asal Skotlandia kemudian mengontak Carlos Queiroz sebagai pelatih Portugal. Carlos Queiroz lantas memulangkan Nani beberapa jam sebelum tes doping digelar. Nani dicoret dengan alasan cedera bahu. Nani segera kembali ke United dan urung menjalani tes doping bersama timnas Portugal. Merasa diselamatkan oleh Carlos Queiroz, Fergie kemudian memberi hadiah untuk mantan asistennya itu sekaligus agen Jorge Mendes. Hadiah itu diketahui terwujud dalam transfer tidak masuk akal Bebe ke Old Trafford. Sebagian uang transfer Bebe diduga mengalir ke kantong Queiroz dan Mendes. Entah betul atau tidak, hal tersebut masih menjadi misteri hingga sekarang. Namun yang pasti, dari Bebe sendiri, ia mengakui kalau transfernya ke Manchester United memang merupakan sebuah lelucon. Bebe sejatinya merasa sangat senang karena telah bergabung dengan Manchester United. Dia bahkan tidak percaya kalau bisa bergabung ke pelatihan yang diisi oleh pemain seperti Wayne Rooney, Ryan Giggs, sampai Rio Ferdinand. Semua itu terjadi amat cepat. Aku sangat terkejut. Satu hari aku berlatih dan tiba-tiba mereka ingin aku segera bergegas pergi. Aku disebut akan mengikat kontrak 5 tahun.
Aku pikir itu adalah lelucon. Lelucon yang dianggap oleh BB itu akhirnya menjadi kenyataan. Dalam total kontrak 4 tahunnya bersama MU, dia hanya diberi kesempatan tampil dalam 2 pertandingan saja di kompetisi Liga Primer Inggris. Secara total, dia hanya bermain dalam 7 laga dan mencetak 2 gol. Dalam satu momen, BB bahkan mengaku heran dengan sikap Fergie kepadanya. Dikatakan, pelatih menginginkan dirinya mencukur rambut agar tidak menyusahkan pergerakannya di lapangan. BB pun menuruti permintaan tersebut. Namun keesokan harinya, Fergie selalu melewatinya begitu saja saat keduanya berpapasan. Sang pelatih terlihat seperti tidak mengenali dirinya sama sekali hingga membuat semuanya berjalan aneh. Setelah hal itu terjadi, hari-hari BB di Manchester United berjalan buruk. Selain tidak diberi banyak kesempatan, dia juga terus menjadi sasaran cemoohan penggemar Manchester United. BB merasa tidak nyaman saat harus berlatih dengan Manchester United. Dia bahkan mengaku sempat ogah-ogahan untuk terlibat dengan agenda tim, di mana hal ini kemudian menjadi penyesalan tersendiri buatnya. Namun terlepas dari itu, saat kemudian ada kesempatan untuk pergi dari Old Trafford, BB langsung memaksa agennya agar dia dikeluarkan dari tim tersebut. Setiap hari aku menelpon agenku untuk meminta dia mengeluarkanku. Itu adalah saat yang buruk. Ketika kamu tidak bermain, bahkan jika kamu berada di klub hebat, maka kamu tidak bahagia, jadi mengapa harus bertahan? Pada akhirnya, tepat pada tahun 2014, BB resmi meninggalkan Manchester United dan segera menyepakati transfer permanen dengan Benfica. Dia kemudian hijrah ke Spanyol dan membela sejumlah klub. Di usia yang kini telah menginjak 33 tahun, BB yang dahulu sempat menggembarkan kabar transfer sepak bola Eropa masih tercatat sebagai pemain Rayo Vallecano yang berkompetisi di La Liga Spanyol.